salah satu film permintaan kalian yang berjudul Taza 2006 dan intro. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes Selamat datang dan selamat menonton. as you fade away. Story diawali dengan seonggok pria yang bernama Goni. Di sini dia sedang menonton sebuah perjudian yang kemudian dia akhirnya bergabung. Waktu diajak oleh salah satu penjudi di sana, Goni yang tak punya uang, dia pinjol dulu dan dia bermaksud akan mengembalikan jika nanti dia menang. Namun sayangnya Goni kalah terus dia jual sawah, rumah, mobil, bahkan istrinya sampai akhirnya dia dibakar istrinya. Tamat deh. Gak. Akibat sering kalah, Goni pun menderita hutang. Kemudian Goni pulang. Dia nampak frustasi dan takut. Suatu hari, ada saudaranya yang datang habis dari bekerja. Saudaranya membawa uang yang banyak dari hasil tunjangan kerja. Saat saudaranya dan keluarganya pergi, alhasil, Goni langsung mengambil uang saudaranya untuk berjudi. Namun, bukannya uangnya kembali dan menang, tapi dia tetap kalah lagi. Yang ternyata, para lawan penjudi Goni mereka sudah bekerja sama, yang didalangi oleh seseorang yang bernama Mung Siuk. Kemudian terjadilah keributan hingga Goni tak sadarkan diri. Waktu dia terbangun, dia sudah kehilangan semua uang saudaranya dan dia takut pulang ke rumah. Lalu, Goni memutuskan untuk mencari uang saudaranya yang dibawa pergi oleh Mung Siuk. Singkat cerita, sudah 6 bulan dia mencari di semua tempat. Namun, tidak ada informasi tentang Mung Siuk. Suatu hari, Goni bermain judi di sebuah tempat. Kemudian, dia membuat keributan. Saat dia mau ditangkap keamanan, ada seseorang menghentikannya dan menyuruh anak buahnya agar melepaskannya. Lalu, dia menyuruh Goni jangan datang lagi. Goni yang penasaran dengan orang tersebut. Kemudian ia bertanya, siapa dia? Keamanan mengatakan bahwa dia adalah salah satu penjudi terbaik di negeri ini dan diketahui orang tersebut bernama Mr. Pyung. Kemudian Goni mengejar Mr. Pyung, yaitu bermaksud ingin menjadi muridnya. Sampai akhirnya, Goni mengikutinya sampai ke rumahnya. Saat Mr. Pyung membuka pintunya, Goni sudah menunggunya dan bilang mau menjadi muridnya. Lantas Mr. Pyung melihat telapak tangan Goni. Lalu, Mr. Pyung mengatakan bahwa jangan main kartu atau judi lagi atau kau akan mati. Namun di sini Goni tak mau menyerah dan terus menunggu Mr. Pyung. Kemudian, Mr. Pyung menyuruh Goni untuk bertarung melawan seseorang karena Mr. Pyung ingin melihat tekad Goni. Dan seperti yang diduga Mr. Pyung, di sini Goni langsung babak belur. Lalu, Goni yang babak belur bertanya, apakah aku sudah layak menjadi muridmu? Mr. Pyung menjawab, tenang. Lalu, ada beberapa aturan. Aturan pertama, kalau menjadi penjudi, jadilah binatang. Lalu, hari demi hari berlalu. Di sini Goni terus saja bertarung walaupun terus dihajar. Sampai akhirnya dia bisa menang walaupun dengan kelicikan. Yang pada akhirnya, Goni diterima menjadi murid Mr. Pyung. Mr. Pyung kemudian menunjukkan sedikit skillnya, yaitu kemampuan kecepatan tangan menebak dan memberikan kartu sesuai yang diinginkan. Sedangkan Goni yang melihatnya, dia sangat kagum dan bagaimana cara melakukannya. Mr. Pyung mengatakan bahwa tanganmu harus lebih cepat dari matamu. Kemudian Goni mencoba untuk mempraktekannya sendiri. Namun hal tersebut sia karena tak semudah yang dibayangkan. Saat Goni dan Mr. Pyung sedang makan malam bersama, di sini Mr. Pyung bercerita bahwa di negeri ini terdapat 3 penjudi terbaik, yaitu Doni Salmanan, Indra Kents, gak. Maksudnya Akui, Kuping Satu, dan aku sendiri. Kuping Satu sendiri, dia kehilangan kupingnya saat melawan Akui karena dia ketahuan melakukan kecurangan. Karena mata Akui sangat tajam melihat kecurangan. Ia selalu mengincar tanganku dan terus ingin bermain denganku, kata Mr. Pyung. Singkat cerita, kini Goni mulai mahir dalam teknik kecepatan kartu. Namun, ia belum terjun ke meja bersama Mr. Pyung. Dia masih saja mengawal Mr. Pyung selagi dia belajar. Mr. Pyung berkata, aturan kedua, awasi punggungmu. Suatu hari saat Mr. Pyung sedang bermain, Goni menjemputnya untuk pulang. Lalu, Mr. Pyung meninggalkan setengah uang kemenangannya. Saat Goni bertanya kenapa, Mr. Pyung berkata, mereka juga butuh uang untuk hidup. Lalu aturan ketiga, jangan terlalu egois dan serakah. Pada saat ini hubungan Goni dan Mr. Pyung semakin erat, malah seperti keluarga. Bahkan, kini Goni memanggilnya sebagai paman. Saat mereka berdua sudah pulang, mereka mencoba bermain. Di sini, Mr. Pyung yang merasa kemampuan Goni sudah cukup
cukup untuk bermain bersamanya, Mr. Pyong mengajaknya ke Busan. Namun sebelum itu, Goni harus berjanji, jika sudah mendapatkan uang saudaranya, dia harus berhenti untuk berjudi. Jika dia tidak bisa berhenti dan bertindak serakah, Goni harus janji, yaitu potong jarinya. Singkat cerita, mereka berdua sampai di Busan. Di Busan, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Madam Jung. Madam Jung sendiri, dia adalah sang perancang skenario permainan. Sedangkan tugasnya yaitu mencari mangsa dan melakukan skenario kerjasama hingga sampai musuhnya habis hartanya. Madam Jung berkata bahwa dia sudah mendapatkan mangsa yang tepat, yang sepertinya Madam Jung dan Mr. Pyong sudah lama kenal. Sedangkan Goni, dia sepertinya menyukai Madam Jung. Karena saat Mr. Pyong dan Goni mau pulang, Goni malah kembali dan pada akhirnya gituan dengan Madam Jung. Setelah itu Madam Jung membujuk Goni agar bekerja saja dengannya. Namun di sini Goni tidak bisa karena masih ikut Mr. Pyong. Lalu esoknya mereka bermain dengan seorang jenderal kaya raya. Waktu di tengah permainan, sang jenderal mempertaruhkan sebuah revolver yang sepertinya itu sangat mahal. Sepintas Mr. Pyong memberi kode agar Goni menolaknya. Namun di sini Goni malah menuruti Madam Jung dan mengiyakannya hingga pada akhirnya mereka menang besar. Dan saat mereka pulang, Mr. Pyong langsung menampar Madam Jung, lalu menyuruhnya untuk memberikan revolver tersebut. Yang kemudian Mr. Pyong membuang revolver tersebut sambil berkata, kita harus menghindari hal seperti ini. Setelah itu Mr. Pyong menyuruh Goni untuk memotong jarinya bila Goni ingin melanjutkan untuk berjudi. Alhasil Goni langsung mengambil pisau tersebut dan mencoba untuk memotong jarinya. Namun tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria dan mengatakan, kau tak akan bisa melakukannya. Pasti jika saatnya tiba akan ada orang yang melakukannya untukmu. Dan benar saja, Goni tidak jadi melakukannya dan di saat yang bersamaan mereka bertemu dengan pria tadi. Waktu Goni bertanya ke Mr. Pyong siapa orang tersebut, di sini Mr. Pyong menjawab, dia adalah Agui. Lalu Mr. Pyong bertanya, kenapa tidak jadi memotong jarinya? Goni menjawab, ini adalah yang kubutuhkan untuk hidup. Lalu Mr. Pyong dan Goni pun berpisah dan mengingatkan agar hati-hati dengan Madam Jung. Karena dia adalah wanita yang licik dan aturan terakhir, tak ada kawan yang abadi. Yang ada hanyalah musuh yang abadi. Dan benar saja semenjak Goni berpisah dengan Mr. Pyong, kini Goni menjadi partnernya Madam Jung. Mereka pun semakin bersenang-senang dan terus mencari pundi-pundi harta dari perjudian. Sampai suatu hari Goni mendapat kabar yang mengejutkan bahwa Mr. Pyong telah dibinasakan oleh seseorang. Sedangkan Goni yang mendengar kabar tersebut, dia langsung melihat mayatnya Mr. Pyong dengan kondisi tangan yang terpotong. Goni lantas menduga hanya satu pelakunya, yaitu Agui. Alhasil di sini Goni sangat marah dan ingin segera menemui Agui. Namun Goni, dia dicegah oleh Madam Jung dan dia berkata, jangan, karena semua orang yang melawan Agui semuanya akan binasa. Esoknya mereka membayar informan untuk melacak pembunuh Mr. Pyong dan jika menemukannya segera laporkan ke Madam Jung atau pos kampling terdekat. Suatu hari saat Madam Jung dan Goni sedang bekerja seperti biasa, di sini Goni bertemu dengan penjudi yang unik dan keahlian yang lumayan hebat. Dia bernama Goa. Lalu tak berselang lama saat mereka sedang bermain, tiba-tiba tempat tersebut digerebek oleh polisi. Alhasil, Goni dan Goa kabur bersama dan saat itulah mereka menjadi sahabat. Sedangkan Madam Jung, dia tertangkap polisi lalu ditahan. Singkat cerita, Goni dan Goa bekerja sama untuk mencari jejak Agui. Dan sampailah mereka pada suatu orang yang bernama Kwak. Kwak sendiri, dia merupakan rekan dari Agui. Namun hal yang tak diduga terjadi karena di tempat tersebut ada juga Musyuk, yaitu orang yang dari awal dicari oleh Goni. Orang yang telah menipu dan membawa kabur uang saudaranya. Saat Goni sedang bermain dengan Musyuk, tiba-tiba mereka digerebek oleh polisi yang pada akhirnya mereka semua kabur. Lalu sampailah Goni dan Guang di salah satu kafe. Dan di tempat tersebut ada dua wanita yang bernama Huaran dan Seran. Namun tanpa sengaja kelompok Kwak datang ke tempat itu juga. Lalu Kwak mengganggu Huaran yang ternyata Huaran dan Seran mempunyai utang ke Kwak. Kemudian Goni keluar dan mengatakan, aku akan membayarnya. Ayo kita lanjutkan permainannya kapan-kapan. Suatu saat Goni ingin mengembalikan uang saudaranya, namun ia tidak berani menunjukkan wajahnya ke keluarganya lagi. Lantas ia meminta Goa untuk memberikannya. Di sisi lain, Madam yang sudah bebas, dia mencari keberadaan Goni. Di samping itu, dia mendapat mangsa lain, yaitu seorang pengusaha yang kaya raya. Suatu hari saat Goni berjudi, ia bertemu dengan seseorang yang hebat walaupun terlihat biasa-biasa saja. Saat Goni mengoncok kartu dan memberikan 1.7, tiba-tiba orang itu punya 27. Lalu setelah permainan, Goni mencoba mengejar orang tersebut untuk bermain lagi. Namun orang tersebut menolak. Kau tak akan pernah mengalahkanku anak muda,
kata orang itu. Goni pun sengaja membuka rambut orang tersebut. Di sini, Goni terkejut bahwa orang itu dalam kondisi kuping yang sudah teriris. Yang ternyata orang itu adalah salah satu legenda judi, yaitu si Kuping Satu. Saat Goni bertanya, bagaimana kau bisa tahu kalau kau cuman berkertak di permainan tadi? Dia bilang, bacalah pikiran lawanmu, jangan tunjukkan di matamu. Saat Goni menyinggung tentang Akui, si Kuping Satu seperti menghindar dan hanya berkata dia mengiris kupingku karena curang, lalu memotong tanganku karena kalah. Beberapa hari kemudian Goni dan Guang tinggal bersama Hwaran dan Seran. Namun ternyata Goni ditemukan oleh Madame Jung. Saat Madame Jung memintanya untuk kembali kepadanya, di sini Goni menolak, yang sepertinya membuat Madame Jung sakit hati karena Goni sudah bersama wanita lain. Lalu Madame Jung menyuruh anak buahnya untuk mencuri mobil Goni, karena Goni telah menyimpan seluruh uangnya di mobil tersebut. Di sini Goni yang kehilangan semua uangnya, lantas ia menemui Musyok yang kemudian mengancamnya, yaitu untuk membantunya, dan jika tidak, dia dan Guang akan membunuhnya sekarang. Di sini, Goni menyuruh Musyok untuk bersekongkol dengannya, yaitu untuk melawan Kwak. Musyok kemudian memberitahu semua trik Kwak, yang pada akhirnya Goni menang dengan menggertak Kwak dengan taruhan hingga 500 juta won. Kwak yang takut akhirnya menyerah. Saat Kwak bertanya berapa kartu Goni, ternyata kartu Goni hanya bernilai 1 poin. Alhasil di sini Kwak sangat kesal dan bertanya ke Goni, apakah kau mau bekerja untukku? Di sini Goni menolaknya. Namun saat Kwak tahu Musyok telah mengkhianatinya, ia langsung membunuh Musyok lalu memburu Goni dan Guang. Yang pada akhirnya Goni didatangi oleh anak buah Kwak lalu dia ditusuk. Sedangkan Kwak dan anggotanya, mereka langsung menggeledah tempat Hwaran dan Seran. Sedangkan Guang, dia bisa lolos. Saat sadar Goni berada di tempat sampah dan hampir mati, Goni yang selamat kemudian menemui Kwak, karena Goni tahu Kwak telah menyandera Hwaran dan Seran. Di sini Goni berkata akan menjadi anak buahnya. Namun, Goni meminta untuk melepaskan para wanita-wanita tersebut. Alhasil di sini Kwak menyetujui dan Goni menjadi anak buah Kwak. Walaupun tangan kanan Kwak tidak percaya dengan Goni. Saat Kwak dan Goni berada di satu mobil, dan mereka mau ke suatu tempat, tiba-tiba Goni memukul supir Kwak hingga mobil tersebut mengalami kecelakaan yang pada akhirnya Kwak meningsoy. Sedangkan aku yang mendengar kabar Kwak telah tewas, dia datang ke pemakaman Kwak. Di sini, aku bertemu dengan tangan kanan Kwak, dan dia meminta bantuan untuk membalas dendam ke Goni. Di sisi lain, informan suruhan Madame Jung, dia menemukan fakta dan mengatakan bahwa Mr. Pyong mati jatuh dari kereta bukan karena Akui. Namun ada saksi yang mengatakan pembunuhnya bergigi emas, yang ternyata orang yang membunuh Mr. Pyong adalah orang suruhan dari Madame Jung. Saat informan itu bertanya kenapa Madame Jung membunuhnya, Madame Jung mengatakan karena The Best itu yang membuat hidupku dalam kekacauan ini. Sedangkan informan tersebut disuruh tutup mulut. Kemudian aku menemui Madame Jung dan meminta untuk membawa Goni kepadanya. Awalnya Madame Jung menolak, namun aku memaksa dan mengancamnya. Di sini Madame Jung sepertinya takut dan cuman mengiyakan. Namun Madame Jung malah mengancam balik ke aku dan meminta 80% dari hasil pertandingan. Suatu saat gua bermain dengan orang-orang biasanya. Namun ternyata di sana ada Akui dan sang pengusaha, yaitu mangsa Madame Jung. Di sini Akui sudah memperingatkan bahwa siapa saja yang berbuat kecurangan, pasti ia akan memotong tangannya. Guang yang tak percaya hal tersebut dan yakin dengan keahliannya, lantas Guang mencoba untuk berbuat kecurangan. Alhasil di sini Akui menyadari hal tersebut dan ternyata Guang menyembunyikan kartu di balik tangannya, yang pada akhirnya Guang harus merelakan tangannya. Sedangkan Goni yang mendengar kabar tersebut dari Seran, dia langsung ke tempat Akui bersama dengan Madame Jung. Lalu, permainan pun dimulai. Saat permainan semakin panas, sang pengusaha disuruh minggir karena permainan ini hanya untuk para pro. Waktu bermain di awal-awal, di sini Goni terus mundur dari pertaruhan dengan Akui. Hingga akhirnya, Goni kebagian mengocok kartu dan menunjukkan kemampuan yang telah diasahnya dari Mr. Pyong, bahwa tangannya akan lebih cepat dari mata Akui. Di sini Goni memberi kartu Akui dari bawah, sedangkan yang lain dari atas. Namun hal tersebut segera diketahui oleh Akui dan Akui bersiap untuk memotong tangan Goni. Dan benar saja, tebakan kartu Akui benar. Namun Goni segera menyangkalnya, yang pada akhirnya Akui menantang Goni untuk saling mempertaruhkan tangannya. Bahwa kartu lain yang belum terbuka tidak seperti yang Akui kira dan Akui pun setuju, karena sepertinya dia sangat yakin. Namun pada saat kartu itu dibuka, ternyata tidak
seperti yang Akui kira. Di sini, Akui tak percaya bahwa dia membuat kesalahan. Di sini Goni menjawabnya, jangan buat taruhan kecuali kau sangat yakin. Karena Goni sudah mengetahui bahwa Madam Jung yang telah membunuh Mr. Pyong. Kemudian dia membakar uangnya lalu Goni pergi bersama Gowa. Yang ternyata, mereka pergi dibantu oleh sang informan. Sedangkan nasib Akui dipaksa merelakan tangannya hancur. Dan masih menjadi misteri bagaimana Goni melakukan tipuan tersebut. Makanya, kini dia dipanggil sebagai tangan Tuhan. Setelah itu Gowa dibawa ke rumah sakit, sedangkan Goni dan informan mereka berpisah. Goni yang pergi, ternyata ia dikejar oleh tangan kanan Kwak. Sampai akhirnya, terjadi pertarungan di kereta, sehingga Goni jatuh dari kereta dan hilang bersama uangnya. Kemudian diperlihatkan Madam Jung dan anggotanya melihat sebuah mayat yang diduga itu adalah Goni. Lalu Madam Jung mengatakan, iya, ini adalah Goni. Yang nyatanya, mayat tersebut bukanlah Goni melainkan anak buah Kwak. Sedangkan Goni, ia terlihat di sebuah area perjudian bersama orang-orang bule yang ternyata Goni masih hidup dan tidak diketahui keberadaannya di mana lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.